Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam para santriwan, santriwati dan para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifatus shalah, yang mana pada sebelumnya kita telah membahas beberapa rukun sholat, dari niat, takbiratul ihram dan berdiri. Sekarang kita akan melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebelumnya saya akan membacakan hadis tersebut. Idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a summa staqbilil qiblata fakabbir summa qra ma tayassara minal Qur'an. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sumakro ma tayassara minal Qur'an. Menurut Pak Yai atau Pak Yai, penjelasan Pak Yai, sumakro ma tayassara minal Qur'an itu sumakro kemudian harus membaca kamu ma kepada Quran, sesuatu tayassara yang mudah minal Qur'an itu adalah Quran. Artinya rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah itu. Tapi lebih jelas lagi ini dibahas oleh hadis yang nomor 222 yang khusus membahas tentang Fatihah. Coba harus 222 nya baca itu aja. Lugotan itu yang sokor. Insyaallah baik. Baik, saya akan coba membaca hadis 222 dari kitab Ibanatul Ahkam halaman 396. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Somiti katampi ti Ubadah bin Somit. Qala ngadauh Ubadah bin Somit. Qala parantos ngadauh saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'ani. La sholata teu aya salat eta maujud liman lam yaqra liman pikeun jalma lam yaqra henteu maca itu man bi ummil Qur'ani kana umul Qur'an atau kana surah Al-Fatihah. Muttafaqun disepakati ku Imam Bukhari sareng Muslim non alaihi itu hadis. Silakan Pak Yai, gimana penjelasannya? Jadi di dalam metodologi Ibanatul Ahkam itu ada 3. Satu, tahlilul labdi, bagaimana menganalisis penelitian lapatnya. Yang kedua ada makna ijmali dan penelitian secara makna globalnya. Dan kami juga dengan para santri, dengan para ustadz akan ada tahlilus sorfi wa tahlilul nahwi wa tahlilul balagoti. Karena kita belajar jurumiyah, belajar sorof, belajar alafiyah, ilmu alat, bagaimana kita memahami hadis dan memahami Al-Quran. Jadi ilmu alat itu alat untuk mempelajari ilmu-ilmu baik Al-Quran atau hadis. Maka kita diajarkan pelajaran alat begitu. Kita coba kaji berdasarkan sorof dulu. Yang pertama, sholata. Kata sholata itu apa segatnya? Masdar. Sulasi rubai. Sulasi. Daripada apa? Sulasi rubai. Sulasi. Mujarad. Majid. Bab geraba. Majid awal. Sulasi majid warna awal bab kedua. Coba tasrif. Sholai yusolli salatan Bahwa sholin wadah kamu musollan sholli la tusolli musollan musollan. Kalau orang sholat apa bahasa Arabnya? Musolli. Kalau tempat sholat Musollan. ini adalah sholatan ya. Lalu kita gunakan ilmu apa? Ilmu nahwu alfiyah. La itu disebut kalau di dalam bahasa itu kalimat negatif sentence apa? Kalimat negatif sentence itu kalau di dalam bahasa Arab disebutnya kalimat nafi. Ila itu ada tu nafi la. Tapi la juga banyak permasalahannya. Ada yang disebut la nafiyatul lil jinsi adalah nafiyatul lil wahdah. Jadi kalau la nafiyatul lil jinsi itu ilmu balaghah. Tidaknya itu tidak sama sekali. Itu la nafiyatul lil jinsi yang amalnya amal inna.
ada la nafiyatul lil wahdah, tidaknya masih ada gitu. Itu la nafiyatul lil wahdah. Itu amal laisa. Tapi yang dimaksud di sini la nafiyatul jenis itu yang mematahkan, yang kedua barisnya dipatahkan. Bagaimana alfiahnya? Warokibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wasani jala. Itu pengertian tahlilu sorfi wa nahwi menurut santri Cilenek. Sekarang kita kaji tahlilul labdi menurut Ibanatul Ahkam, di mana ini ada di dalam layar. La sholata liman la sholata liman lam yakrobi umil Quran. Itu apa? Tidak ada sholat, itu khobarnya dibuang. Asalnya la sholata maujudun, ya. Jadi khobarnya dibuang. La sholata, tidak ada sholat liman lam yakro bi umil Quran, bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Jadi walaupun sholat 1 jam dari takbiratul sampai assalamualaikum, kalau tidak membaca Fatihah tidak sholat aja gitu. Jadi Fatihah itu harus dibaca. Apa maksudnya la sholata liman yakro bi umil Quran? Nafyus sholat, meniadakan sholat asariyati menurut syarak. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Quran, itu adalah menurut syarak. Idalam yakro, apabila tidak membaca pihak di dalam sholat, siapa al-musolli, orang yang sholat, bil fatihati, kepada Fatihah. Jadi artinya la sholata liman yakro bi umil Quran itu tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca di dalam sholatnya membaca Al-Fatihah. Apa alasanana? Alasan mengapa orang yang sholat tidak membaca Fatihah tidak sholat? Li'anna sholata murakkabatun min akwalin wa af'alin wal murakkabu yan tapi binti pa'i jami'il ajai au ba'diha. Sholat itu adalah rukun yang tersusun suatu sistem apa? Min akwalin, dari pertama rukun perkataan. Rukun pertamaan itu adalah sistem tersusun, mulai takbiratul ihram apa? Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, itu mengagungkan Allah. Yang kedua doa iftitah, memuji kepada Allah juga. Yang ketiga membaca Fatihah, dan Fatihah itu nanti isinya akan dibahas apa isi sholat itu. Maka kemarin pada doa iftitah ada yang disebut sholat substansial, apa? Sholat bukan sholat casingnya aja, tapi harus mengerti maknanya sholat itu. Li'anna sholata murakabatun min akwalin wa af'alin, af'alnya juga perbuatan. Jadi perkataan untuk dzikir kepada Allah dan perbuatan juga untuk dzikir dan mengagungkan Allah. Misalnya sholat mengagungkan Allah, mengangkat tangan Allahu Akbar, itu perkataannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak puas mengagungkan Allah sambil membaca Allahu Akbar lalu sambil berdiri. Masih kurang puas mengagungkan Allah sambil berdiri terus tapi ruku itu merupakan akal apa-apa. Terus sampai sujud, itu sistematis yang tidak boleh dihilangkan. Itu semua akwal wa af'al, perkataan dan perbuatan. Wal murakkabu yang tapi binti pa'i jamil ajai au ba'diha. Apabila menghilangkan satu rukun sama dengan menghilangkan seluruh rukun. Jadi tidak artinya kalau tidak membaca Fatihah. Nanti di dalam ijmalinya akan dijelaskan. Lalu Fatihah itu isinya apa? Secara substansinya, mengapa surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Apa artinya Ummul Quran? Ibunya Al-Quran. Wasumiyat Al-Fatihatu Ummul Quran listimaliyah ala maqasidihi, karena seluruh kitab Al-Quran itu isinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Al-Quran itu isinya ada 3. 1 masalah akidah, kedua masalah syariah, ketiga masalah sejarah. Apa isinya Al-Quran? 1 masalah akidah, 2 masalah syariah, 3 masalah sejarah. Sequran itu semua dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Terus
Yang kedua isinya itu adalah minas sana'i alallahi ta'ala bima huwa ahluhu, menyanjung, memuji dan mengagungkan kepada Allah bima huwa ahlahu, dan pantas bagi dia. Jadi bagi makhluk terhadap kholik pantas memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu memuji kepada Allah dan pantas Allah itu untuk dipuji. Kalau Allah itu sebagai pencipta makhluk. Terus Allah Ta'ala yang ke isi daripada Fatihah itu wa ta'abbudi bil amri, dan memerintah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, wa nahi, dan harus menjauhkan larangan Allah, wal wa'di, dan harus melaksanakan janji Allah, wal wa'idi, dan harus menjauhi daripada ancaman Allah. Terus apalagi isinya surat Al-Fatihah? Wal istimaliha al ahwalil ma'asi wal ma'adi, mencakup masalah tentang kehidupan dunia dan kehidupan nanti kalau kita kembali kepada Allah. Artinya menceritakan tentang kehidupan akhirat, menceritakan kiamah. Maliki yaumiddin, ia adalah sebagai raja di hari kiamah. Gak ada raja nanti pada hari kiamat, hanyalah Allah. Itu diceritakan di dalam surat Al-Fatihah. Terus wala madhil muhtadina, dan memuji kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk. Wadami didihim, dan mencela kepada orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ghairil magdubi alaihim waladdallin, mencela kepada magdub dan dolin. Itu isinya surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran itu, Al-Fatihah itu kesimpulannya mengapa disebut Ummul Quran, memuji kepada Allah. Bagaimana itu? Yang pertama, listimaliha ala maqasidihi minas sana'i ala Allah ta'ala bima wa ahluhu wa ta'abudi bil amri wa nahi wal wa'di wal wa'idi wal istimaliha ala ahwalil ma'asi wal hadi wa ala madil muhtadina wadami didihim wa gue dalika, dan selain itu. Sudah yang cukup. Simpulkan ini manal ijmaliyah. Jadi manal ijmali, jadi kesimpulannya Pak Yai, ketika orang tidak membaca surah Al-Fatihah maka tidak dianggap sholatnya begitu Pak Yai. Iya. Ya. Kemudian ini ada manal ijmali Pak Yai. Manal ijmali dari hadis tersebut. Bagaimana Pak Yai? Ini al-manal ijmali secara mana global, qiraatul Fatihati itu jadi apa? Mengapa dibaca rofa qiraatu? Jadi mubtada. Qiraatu itu idofat apa? Idofat masdar kepada maf'ulnya. Qiraatul Fatihati, membaca Fatihah fi sholat, di dalam sholat, fi raqatin syar'iyatan syiriyatan kanat ojahriyatan fardiyatan kanat au naflan ruknun. Di ruknun itu jadi khobar tidak dapat kiroah. Membaca Fatihah di dalam sholat di setiap rakaat, baik sholat yang pelan-pelan syariah atau sholat yang keras di dalam sholat jahriyah, baik sholat fardu atau sholat sunat, adalah merupakan rukun min arkaniha, dari rukun sholat. Jadi hukumnya membaca Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Apa definisi rukun? Ma wajaba wan kota, wajib tapi putus-putus, tidak terus menerus. Beda dengan syarat. Kalau syarat ma wajaba wastamaro, harus tetap seperti wudu, itu ma wajaba wastamaro, itu namanya apa? Syarat. Kalau rukun mah baca Fatihah selesai, itu baca apa? Surat, terus ruku. Tidak selamanya baca Fatihah itu rukun namanya. Jadi membaca Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat, dan dibacanya setiap rakaat. Kalau sholat subuh berapa kali? 2. Kalau lohor 4. Dalat al hadisu, tentang maca Fatihah rukun itu banyak dalilnya, banyak hadisnya. Bahkan pendapat ini bahwa surat Fatihah rukun itu disetujui dan disepakati oleh para imam mujtahidin, diantaranya wabi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.
bahwa membaca Fatihah itu termasuk rukun di dalam sholat. Pilmun paridi di dalam sholat sendirian, wal imamati, dan kita jadi imam. Jadi rukun sholatnya baik di dalam sholat sendiri atau kita menjadi imam. Apa dalilnya? Wayadulu lihada nafyul ajai. Dalilnya itu kalau tidak membaca sholat itu tidak sah, tidak cukup. Dalam hadis berikutnya, dalam hadis ini dalil mengapa sholat itu termasuk rukun. Dalilnya yang tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, dan nanti diteruskan hadis dalam riwayat Ibnu Hibban, itu malah yujiu sholatun, tidak cukup sholatnya. Di pembahasan yang nanti hadis yang berikutnya, ini hadis 22 sekian, silakan sampulnya menulis-menulisnya. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ketika sholat maka tidak dianggap sholatnya, Pak Yai. Ya. Kemudian kenapa tidak dianggap sholat? Karena Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun sholat, baik sholat sirriyah, sholat jahriyah, baik itu sholatnya fardu atau sunnah, baik sendiri ataupun berjamaah, maka tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian tadi disebutkan kenapa surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran, karena Al-Fatihah mencakup seluruh maksud-maksud Al-Quran. Begitu Pak Yaya. Dari memuji Allah dengan pujian yang layak kepada Allah, kemudian mengandung perintah beribadah, kemudian mengandung apa lagi? Mengandung pujian terhadap orang-orang yang mendapat hidayah, mencela kepada orang-orang selain yang tidak mendapat hidayah. Mungkin itu kesimpulannya. Gitu Pak Yai. Ya, cukup. Kita tutup saja. Kita tutup saja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kajian ini. Kita terus diberikan kesehatan oleh Allah. Kita doakan pula kepada guru kita Pak Yai, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu dari beliau. Kita tutup kajian kali ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Atas kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.